bahagia sementara, susah juga sementara, banyak cobaannya, banyak ujiannya, harus bekerja, mencari uang, peras keringat, banting tulang, masalah, kegagalan, semuanya agar kita tidak betah. Semuanya itu dihadirkan agar kita kemudian meyakini bahwa ada dunia, ada tempat yang lebih baik daripada ini, dan harus kita persiapkan, yaitu akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan sebuah kisah ketika datang kepadanya seorang perempuan yang miskin menggendong dua putrinya. Kemudian Aisyah memberikan 3 biji kurma. Sang ibu kemudian membagi 3 biji kurma ini, 2 untuk putrinya, 1 untuk dirinya. Sang putri memakan dengan lahap. Ketika sang ibu kemudian ingin memakan yang kurma yang menjadi haknya, kedua putrinya meminta kurma tersebut. Sang ibu kemudian membelah kurma tersebut dan memberikan kepada kedua putrinya sepotong-sepotong. Melihat kejadian ini, Aisyah takjub, kemudian menceritakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan sang ibu masuk surga karena perbuatan kasih sayangnya. Ikhwani fillah rahmatullah. Berbicara kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya jika kita hendak menghitung-hitung bagaimana Allah begitu sayang dan kasih kepada kita, sampai usia kita habis, belum selesai secuil kasih sayang itu selesai kita bahas dan kita kupas. Sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya. Kasih sayang hari ini mulai memudar ketika orang sibuk dengan dirinya masing-masing, sudah tidak peduli lagi dengan orang lain. Padahal Allah menjanjikan, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasihilah, sayangilah mereka yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi. Maka orang yang tidak mengasihi apa yang di bumi, Allah tidak akan mengasihi. Maka kunci turunnya kasih sayang Allah adalah dengan menjadi diri ini, dengan menjadi manusia yang penuh kasih kepada orang lain, kepada makhluk yang ada di bumi. Ikhwani fillah rahimahumullah. Pada kesempatan ini, izinkan saya membahas sedikit tentang kasih sayang Allah kepada manusia, sehingga kemudian kita memahami betapa banyak Allah telah melimpahkan kasihnya kepada kita, namun kita tidak menyadarinya. Di dalam buku, di dalam kitab yang ditulis oleh Mahmud Al-Misri, menyebutkan banyak bentuk-bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah Allah menciptakan kita dan mengurus kita. Kasih sayang yang pertama adalah Allah menciptakan kita. Penciptaan kita adalah kasih sayang Allah, dan Allah pula yang mengurus kita, merupakan bentuk kasih sayang Allah. Setelah Allah ciptakan, Allah tidak biarkan makhluknya berjalan sendiri, tetapi Allah kemudian mengurus makhluknya, mengurus semua ciptaannya. Tidak luput sedikit pun ciptaannya. Tinggal kita apakah merasakan itu atau tidak merasakan itu. Tetapi Allah tidak pernah lalai dalam mengurus dan mengasihi hamba-hambanya.
Suatu ketika Ibrahim bin Adam ketika makan di meja makannya, tiba-tiba muncul seekor kucing melompat dan mengambil sepotong daging yang terhidang di situ. Kemudian kucing tersebut keluar menuju sebuah tempat. Karena penasaran, Ibrahim bin Adam kemudian mengikuti kucing itu dari belakang. Dari kejauhan, si kucing berhenti di sebuah tempat, di sebuah lubang. Kemudian dia meletakkan sekerat daging itu dan meninggalkannya. Ibrahim bin Adam kemudian menjumpai seekor ular keluar dari lubang tersebut dan mengambil daging tersebut, kemudian masuk kembali. Menyaksikan itu, Ibrahim bin Adam menangis dan memuji Allah. Subhanallah, bagaimana kemudian Allah mengurus dan mengasihi semua makhluk-makhluk. Bahkan Allah tidak luput juga memberikan kasih sayangnya kepada mereka yang durhaka, kepada mereka yang kafir, kepada mereka yang tidak mau sujud kepadanya, kepada mereka yang bermaksiat kepadanya. Allah tetap kasih. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satupun binatang yang melata, tidak satupun makhluk ciptaannya yang ada di bumi selain di tangan Allah rezeki, selain Allah yang mengatur rezeki. Ikhwani fillah rahimahullah. Kasih sayang Allah yang kedua yaitu hidayah dan petunjuk. Hidayah, petunjuk Allah yang diberikan kepada kita tidak bisa dihargai dengan uang. Karena hidayah itu begitu mahal. Dan kita harus bersyukur dengan hidayah tersebut. Kalau kita menyaksikan sebagian besar dari manusia di belahan bumi yang lain, ada yang menyembah binatang, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah pepohonan, ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah hantu. Dan Allah berikan hidayah kepada kita sebagai seorang yang beriman, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu bukan nikmat yang luar biasa? Apakah itu bukan kasih sayang yang luar biasa? Bahkan hidayah itu Allah tidak berikan kepada paman tercinta Rasulullah SAW. Dan Allah memilih kita. Maka bentuk kasih sayang Allah yang kedua adalah diberikannya petunjuk dan hidayah kepada kita. Ikhwani fillah rahimahullah. Kasih sayang Allah yang ketiga adalah diutusnya seorang rasul dan dikirimnya, diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman. Seandainya tidak ada rasul, maka manusia akan hidup dalam kebodohan. Manusia akan hidup dalam kesesatan, kegelapan, kegalauan, dan tidak tahu arah kemana. Diutusnya Rasul menjadi rahmat bagi manusia. Dan Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi kita, bagi umatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Quran juga sebagai rahmat bagi umat Rasulullah SAW, sebagai petunjuk dan rahmat yang akan membimbing manusia, yang akan membawa manusia bahagia di dunia maupun di akhirat. Akhir ikhwani fillah rahimahullah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, mengalami kebingungan. Tidak memiliki tujuan hidup. Mau kemana hidup ini? Yang dipikirkan hanyalah dunia dan dunia, sementara dunia itu melenakan, membingungkan, dan menyusahkan.
kasih sayang Allah kepada manusia yang keempat adalah diturunkannya syariat dan aturan-aturan hidup yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, dan Allah yang paling tahu apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Maka diturunkanlah syariat sebagai pedoman, sebagai guide, sebagai petunjuk arah agar kita tidak tersesat. Dan semua syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada yang bertentangan dengan fitrah manusia, karena Allah paling tahu kepada makhluknya, karena Allah yang menciptakan kita. Kasih sayang Allah yang kelima adalah dibuatnya dunia ini tidak menyenangkan agar kita fokus ke akhirat. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa salah satu dari rahmat dan kasih sayang Allah adalah diciptakannya dunia ini menyulitkan, menyusahkan, tidak enak, agar manusia tidak terlena, agar manusia tidak terpesona dan menikmati dunia ini, agar manusia lebih fokus untuk mempersiapkan akhiratnya yang lebih kekal dan lebih nikmat daripada apa yang terdapat di dunia ini. Tidak, Allah membuat dunia ini bahagia sementara, susah juga sementara, banyak cobaannya, banyak ujiannya, harus bekerja, mencari uang, peras keringat, banting tulang, masalah, kegagalan, semuanya agar kita tidak betah. Semuanya itu dihadirkan agar kita kemudian meyakini bahwa ada dunia, ada tempat yang lebih baik daripada ini, dan harus kita persiapkan, yaitu akhirat kelak. Maka dunia ini menjadi tempat kita untuk berbuat, beramal karena Allah, untuk tujuan yang lebih besar dan lebih agung. Ikhwani fillah rahimahullah. Kasih sayang Allah yang keenam adalah diturunkannya cobaan, karena cobaan itu adalah rahmat. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa may yuridillahu bihi khairan yusibhu min. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, maka Allah akan menguji. Karena dengan ujian, terkadang kita kembali ke jalan yang benar. Terkadang kita lalai mengingat Allah karena kita dalam kenikmatan yang banyak. Terkadang kita lupa dengan Allah ketika rezeki itu melimpah, ketika hidup itu di zona nyaman, semuanya ada. Maka Allah berikan ujian dan cobaan agar kita mau kembali melihat bahwa kita menempuh jalan yang salah dan keliru. Tetapi ujian dan cobaan itu Allah turunkan kepada hambanya selain untuk agar dia kembali ke jalan yang lurus. Allah juga mengangkat, mengampuni dosa-dosa seorang hamba yang diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan duri yang menusuk kaki seorang hamba yang beriman itu akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Maka sakit, bencana, kekurangan harta, jika itu kita kemudian bersabar dan mengharap ridho Allah, Allah gugurkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita di dalam ujian itu, sehingga kelak kita menghadap Allah dalam keadaan bersih, tersisa hanya kebaikan dan kebaikan.
Maka salah satu cara Allah membersihkan dosa seorang muslim, seorang mukmin di dunia ini adalah dengan memberikannya cobaan dan ujian agar kelak menghadap Allah dalam keadaan bersih dari segala dosa dan kesalahan. Sayang Allah yang ketujuh adalah Allah tidak pernah menahan rezeki orang-orang yang durhaka dan kafir kepadanya. Seandainya Allah menahan rezeki kepada mereka yang ingkar dan kafir, tentunya Fir'aun, Haman, dan Qarun akan menjadi orang yang sangat menderita di dunia ini, akan menjadi orang yang sangat miskin di dunia ini. Tetapi Allah membiarkan, bahkan memberikan, melapangkan dan meluaskan rezeki mereka. Ikhwani fillah rahimahullah, mari kita merasakan rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersyukur dan pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita ketemu di kesempatan lain. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Semoga menjadi ladang kebaikan bagi kita semua. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.